Oke, hari ini saya iseng-iseng memperbaiki lampu servis saya yang mati ya. Dia mati karena konslet tak kasih tegangan berlebih yang berasal dari power supply variabel ya. Jadi waktu itu langsung tak hubungkan kabelnya, sekaligus langsung tak nyalakan. Power supply-nya ternyata kesetting di 19 volt. Waktu itu saya lupa dia berapa minta maksimalnya. Hari ini saya supply dengan tegangan 5 volt ya. Adaptornya saya pakai adaptor sekarang, jadi langsung kehubung ke listrik atau konverter AC itu DC ya. Adaptornya itu ada 2 mode, bisa untuk 5 volt paling kecil dan 12 volt, tapi untuk kondisi sekarang saya pasang di 5 volt untuk lebih amannya. Dan SMD nya, LED SMD nya pun sudah saya ganti ya. Ini SMD aslinya bawaannya. Nah ini kecil ya, dia ukurannya kotak persegi. Lalu saya, karena lampunya mati, jadi sekalian saya upgrade ya. Saya juga penasaran gimana cara memperbaiki lampu jenis seperti ini ya. Ini baru pertama kali, dan saya juga banyak-banyak lihat referensi di YouTube sama baca-baca di Google ya. Dan saya ganti dengan SMD yang persegi panjang ya, seperti yang teman-teman lihat. Lampu jenis ini juga bisa dibuat pengganti lampu LED yang di rumah-rumah ya. Dia disuplai dengan tegangan minimal 3 volt sampai maksimalnya 12 volt. Karena ukuran lampunya lebih kecil ya aslinya dibanding dengan penggantinya, tentu di pemasangannya di bagian plus minus sini kalau kita pasang ya itu enggak pas. Jadi pinggirannya sini kita kerik dulu buat menghubungkan timahnya atau jalurnya. Di bawahnya itu ada tembaganya ya, kalau menurut saya, soalnya warnanya memang gitu. Di YouTube juga ada, kalau misalnya kita ganti dengan ukuran berbeda itu masih bisa, selama tegangannya tidak melewati batas maksimalnya. Kalau melewati ya otomatis lampunya mati, teman-teman harus ganti. Ini sudah saya ganti semua. Tak akui memang tidak rapi, soalnya beberapa lampu itu ada yang sampai saya solder ulang ya, karena tidak nyala, cuma gara-gara tidak terhubung saja. Ini sudah selesai, saya tidak punya alatnya, jadi saya maksimalkan apa yang ada ya. Kayak solder, ini saya butuh solder yang ujungnya benar-benar runcing ya, untuk memudah. Kalau timahnya biasa sama pinset buat ngerik sama megang LED-nya sama sekaligus nekan. Kedepannya sih mau saya maksimalkan lagi, tapi untuk sekarang kayaknya terangnya ini sudah cukup ya untuk kebutuhan saya. Nanti berikutnya perakitan lampunya saja. Oke, terima kasih. Nah, lanjut video berikutnya.
Oke, ini tak tutup. Adaptornya saya taruh di sini. Sebenarnya waktu saya beli ini bisa pakai baterai ya, tapi karena baterainya dia pakai A3 2 buah, jadi tak rasa itu kurang lama ya. Jadi sekalian tak robah beberapa bagian, sayanya buat nge-upgrade. Langsung kita tes saja ya. Ini sudah kondisi on. Iya. Ini lumayan terang ya buat saya. Nah, kayak gini. Kacanya agak kotor ya. Kalau tak lihat secara langsung lumayan terang ya. Ini padahal masih 5 volt, belum tak tingkatkan ke 12 volt ya. Kalau 12 volt mungkin bisa lebih terang lagi. Ya, itu saja ya kegiatan dari saya. Maaf kalau kurang detail, memang bukan tutorial. Soalnya saya sendiri juga masih harus banyak belajar ya. Untuk dasar elektroniknya, masih dasarnya, belum ke tingkat di atasnya. Tapi kalau buat hobi, buat saya ini sudah cukup dan tak rasa aman. Yang penting waktu prosesnya teman-teman pakai alas kaki ya, atau diberi karpet, dan jangan ada bagian tubuh atau lainnya yang basah. Hindari kesetrum atau semacamnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, dan ini akan saya rakit teknologi, saya tambahi penopangnya.